guys, selamat datang di podcast SPG, Sekumpulan Perempuan Gaje. Podcast ini tempat obrolan santai tapi tetap berbobot guys. Gue Jasmine, dan kali ini kita bakal ngomongin hal yang sangat berhubungan sama kita sendiri, yaitu etika berkomunikasi dalam media sosial. Sebelum mulai, di sini gue udah ada narasumber. Boleh tolong silakan memperkenalkan diri? Halo guys. Hai, gue Nia, gue konten kreator. Terus biasanya gue ngontenin tentang edukasi, hiburan juga. Hai, gue Natasha. Gue penulis review blogger. Biasanya gue nulis hal-hal yang berkaitan sama digital editing ataupun review media sosial. Oke guys, gimana nih kabarnya? Baik dong. Baik ya, sehat-sehat aja? Sehat. Oke, alhamdulillah, bagus. Mantap pokoknya. Lagi pada sibuk apa nih? Kalau gue sih biasa lah, nulis-nulis kayak biasanya. Nulis apa lagi? Fokus di penulis apa nih? Ini gue lagi nge-review tentang etika yang biasanya kalau anak-anak di Gen Z ini suka nulis ini ya, sudah nulis sesuatu cerita kayak di Instagram yang menurut gue tuh ada banyak banget ternyata etika-etika yang perlu mereka pelajari gitu. Gue pengen share ilmu sih ke mereka sedikit ya guys. Bener. Kalau dia Aku biasanya ngonten, kuliah, lagi fokus kontennya tuh di mana? ini apa edukasi yang apa sih namanya? Yang tentang hoax generasi Z gitu, Gen Z. Bener sih, soalnya zaman sekarang nih, apalagi Gen Z ya guys, Iya. itu gampang banget kemakan hoax. Ya, Iya. bener banget ya? Iya. Bener banget. Tanpa difilter, itu informasi masuk gitu aja. Oke. Nih, karena kita udah mulai kenal-kenalan, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya guys. Oke guys, di sini kan kita mau bahas tentang etika berkomunikasi di media sosial ya. Nah, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Dimulai dari apa sih itu etika? Ada yang mau bantu jelasin? Boleh deh gue. Oke, Natasha silakan. Jadi etika itu tuh sebenarnya awal mulanya itu diambil dari bahasa Yunani yaitu ethos. Yang artinya itu seperti kebiasaan ataupun norma. Simpelnya tuh etika adalah aturan yang mengatur perilaku kita sehari-hari gitu. Jadi kalau kita lihat nih ya dari penjelasannya Natasha tadi itu berarti etika itu soal kebiasaan ya, dan norma cara ngebentuk cara kita berperilaku, Betul. termasuk komunikasi nih ya. Ya, betul. Nah, kalau menurut lu sendiri nih Nat, gimana sih etika ini diterapin di dunia maya, terutama di media sosial yang sering banget jadi tempat orang bebas berekspresi tanpa batas? Menurut gue tuh gimana ya, agak-agak tricky juga sebenarnya kalau hubungan sama media sosial. Benar. Tuh, tapi tetap guys, yang paling penting itu kita harus menulis sesuatu yang relevan. Tadi udah sempat disinggung juga sama teman kita, sama Nia, bahwasanya sekarang tuh banyak banget berita tentang hoax gitu lah ya istilahnya. Terus selain itu kita juga perlu yang adanya menjaga sopan santun, karena takut mendapatkan sanksi sosial nggak sih kalau kita etikanya kurang aja sih di depan media sosial segitu. Nah, contohnya tuh gini, misalnya nih, pasti teman-teman yang ada di sini sering deh lihat di komentar-komentar sekarang tuh banyak banget komentar-komentar yang menurut aku pribadi ya kayak kurang sopan, kurang etis. Benar. Terus komentar-komentar yang kadang tuh bisa menjatuhkan mental Benar seseorang. banget. Itu bahaya banget guys. Bener banget nih, jadi kadang kita tuh suka nggak sadar gitu kalau kebebasan di media sosial ini bisa jadi pedang bermata dua guys. Kalau dipakai dengan etika, itu manfaatnya luar biasa besar. Tapi kalau enggak, itu malah nyakitin orang lain, bahkan merugikan orang lain guys. Oke, selanjutnya media sosial nih. Sekarang Nia deh, coba tolong bantu jawab. Media sosial itu apa sih Nia? Media sosial tuh kayak ini nih, apa, dunia virtual, tempat kita tuh kayak nge-share info, terus ngobrol atau bikin konten gitu. Tapi karena bebas banget, jadi banyak yang apa sih namanya? Banyak yang lupa kalau tetap harus punya aturan. Benar. Main biar nggak berantakan gitu pokoknya. Jadi ini kalau kita gabungin etika berkomunikasi di media sosial itu kayak gimana sih Nat? Kalau menurut gua nih ya, etika berkomunikasi di media sosial itu ya pedoman buat kita lah istilahnya. Kayak gimana caranya kita berinteraksi sama orang di dunia digital.
kayak pakai bahasa yang sopan, santun gitu. Kayak kita hidup aja kan pasti ada etikanya dong, Betul, ada aturan-aturan yang berlaku khususnya di negara kita lah. Betul. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, di sini ada manfaat dari media sosial, guys. Coba apa aja sih yang bisa kita dapetin dari media sosial? Manfaatnya tuh banyak banget karena apa ya, media sosial nih bikin kita tuh gampang nyambung sama temen lama, keluarga, bahkan buat circle baru juga. Terus Betul. belum lagi kalau lo mau bikin bisnis, terus bikin branding juga, media sosial tuh pas banget pokoknya. Bener banget sih. Selain itu, menurut gue manfaat media sosial itu lebih ke kayak tempat edukasi sih. Apalagi sekarang banyak banget tuh akun-akun yang mengedukasi kita dengan berbagai macam terus dibalut dengan cerita-cerita yang lucu, bagus Betul, gitu. Teman-teman nih kalau mau dengar-dengar tentang edukasi, teman-teman bisa follow akun-akun yang bagus. Khususnya ini di sini ada Kania. Iya. Silakan di follow ya guys. Silakan di follow akunnya. Iya, soalnya Kania ini adalah content creator edukasi yang paling top sih menurut aku. Top banget tuh. Oke guys, jadi intinya media sosial itu powerful banget ya kalau kita bisa pinter-pinter makinya. Dan ngomong-ngomong soal pinter nih, nggak cuma manfaatnya aja, tapi etika berkomunikasi juga di media sosial itu penting. Kalau kita bisa jaga etika, itu banyak banget ternyata kelebihannya. Misalnya nih ya, kita bisa bikin lingkungan online yang nyaman buat semua orang. Betul kan? Kalau misalkan kita bisa jaga etika, pasti kita main media sosialnya itu juga lebih enak aja gitu. Karena sudah ada aturannya, jadi semua terstruktur, semua tersusun dengan rapi. Dan itu nggak akan mengganggu kenyamanan orang lain. Terus kita juga bisa menghindari kesalahpahaman atau konflik yang kadang tuh muncul cuma gara-gara kata yang kurang tepat. Contohnya seperti yang tadi Natasha sebutkan, komentar-komentar negatif itu sebenarnya sudah sangat mengganggu banget ya teman-teman ya. Nah makanya itu etika itu penting banget supaya tidak menyakiti hati orang lain. Iya, bener banget. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan etika yang baik, itu juga bisa ngebantu Benar. kita melindungi diri sendiri dari orang lain, dari dampak negatif yang bisa timbul. Kayak misalnya nih, kalau kita nggak sembarangan share info yang belum tentu benar, kita juga bisa jadi lebih bijak dalam berbagi konten. Etika itu bikin komunikasi kita lebih berkualitas. Jadi nggak cuma buat ngomong, tapi juga buat ngebangun hubungan yang lebih baik sama orang lain, kayak gitu. Jadi nih ya guys, intinya kalau kita bisa jaga etika di media sosial ya, kita nggak cuma bisa dapetin manfaat yang besar gitu, tapi kita juga bisa jadi bagian dari perubahan yang positif. Makanya nih guys, penting banget untuk lebih berhati-hati biar komunikasi kita tetap lancar dan tidak merugikan siapapun. Oke, sekarang kita bahas ke sisi gelapnya nih. Apa sih tantangan terbesar buat jaga etika di media sosial? Tantangannya tuh banyak banget, Min. Apalagi tadi udah sempat disinggung juga sama Simnya bahwasanya penyebaran hoax itu tuh salah satu tantangan kita. Udah gitu adanya penyebaran kebencian, kayak komen-komen negatif dan lain sebagainya, itu juga salah satu tantangannya. Sama yang terakhir tuh perilaku anonim. Bahkan ya, ada survei dari Microsoft yang bilang kalau tingkat kesopanan digital di Indonesia tuh rendah banget. Setuju sih, benar. Iya banget lagi, Syah. Anonim tuh kan bikin bahaya banget karena bikin orang merasa bebas buat ngomong kasar atau malah bully orang lain, padahal kan nggak ada yang tahu siapa mereka, jadi merasa nggak ada beban moral. Gue setuju banget sih. Makanya penting banget ya buat kita sadar soal dampak perilaku kita di dunia maya. Tapi ada solusinya kok guys buat ngatasin tantangan-tantangan ini nih. Misalnya, salah satu cara buat bantu kita buat menangani penyebaran informasi yang salah itu dengan meningkatin pendidikan media dan literasi digital. Jadi, orang-orang ini bakal lebih paham gimana sih caranya ngecek kebenaran suatu info dan gak gampang terjebak sama berita yang hoax. Ini juga ngebantu kita buat lebih peka sama konten yang mungkin terpolarisasi atau bias. Jadi pandangan kita nih gak cuma sepihak guys. Bener banget. Terus kalau buat ngecek itu sih, kalau dari gue ya, gue udah dapet info nih kalau di Kominfo itu bisa loh buat ngecek kalau ada berita hoax. Teman-teman kalau bisa ngeliat berita hoax, teman-teman bisa laporin di Kominfo langsung. Terus nih ya, kita juga butuh kebijakan yang lebih tegas soal ujaran kebencian. Nah, dan di Indonesia itu misalnya ada Undang-Undang ITE yang mengatur soal penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan atau yang bisa mencemarkan nama baik.
Jadi teman-teman kalau ngerasa nama baiknya dicemari oleh seseorang, boleh banget dilapor, karena di Indonesia tuh kita dilindungi sama undang-undang loh. Tapi tetap aja kita juga harus berhati-hati, karena kebebasan berekspresi itu juga penting. Jangan sampai kebijakan itu malah membatasi hak orang lain untuk berbicara. Betul guys, betul. Setuju sih, Ca. Karena apa ya, kalau ngomongin soal kesadaran digital, penting juga nih untuk kenalin konsep tanggung jawab digital. Jadi kita tuh semua harus diajarkan gimana cara menggunakan teknologi dan informasi dengan bijak. Edukasi tentang literasi juga, literasi digital bisa banget bantu masyarakat berpaham seberapa pentingnya menjaga integritas dalam komunikasi, baik di kehidupan pribadi ataupun sosial. Benar banget nih. Dan satu lagi, yang gak kalah penting itu adalah perlindungan data pribadi. Pengguna media sosial ini kan harus diberi pemahaman yang jelas ya guys, soal pentingnya menjaga data pribadi mereka dan gimana data itu digunakan sama platform. Pihak penyedia media sosial juga harus lebih transparan soal kebijakan privasi mereka dan kasih kontrol lebih ke pengguna buat mengatur data pribadi mereka. Oke, sekarang kita bahas contoh nyatanya deh ya. Ada nggak sih kasus yang lagi lo inget banget nih ya? Untuk kasus ya, kasus yang paling sering itu tuh kasus ini sih, COVID-19. Banyak banget orang yang asal share info tanpa cek kebenarannya. Akibatnya banyak yang jadi ragu buat vaksinasi. Bahkan ada yang percaya sama teori konspirasi itu. Oh iya, bener-bener. Yang aneh-aneh lagi, padahal info yang salah bisa bahaya banget buat orang lain. Bener sih, soalnya kan kesehatan itu sensitif banget ya guys. Apalagi kalau udah nyangkut banyak orang nih. Nah, kalau Natasha, menurut lo ada nggak sih kasus lain yang sering banget kita lihat? Kalau gue lebih ke cyberbullying sih. Apalagi kan kita tahu lah ya, sekarang tuh public figure lagi gemar-gemarnya dihujat sama netizen. Kayak netizen Indonesia nih khususnya, nggak tahu kenapa kok semudah itu sih ngetik sesuatu yang menurut gue tuh bisa banget kena mental health seseorang, apalagi bisa banget bunuh diri. Bener. Nah, kasus yang maraknya lagi tuh waktu itu ada selebgram yang cerita bahwasanya dia tuh sampai kena mental gara-gara netizen Indonesia yang ngata-ngatain dia gitu. Komentarnya berarti parah banget ya itu ya? Iya, itu parah banget. Jadi harapannya sih nggak ada lagi ya ke depannya, karena sesuatu banget kan ya. Bener-bener, itu nggak bisa dibenerin sih. Karena kadang orang itu ngerasa bebas banget buat ngetik apa aja tanpa mikir dampaknya ke orang lain. Tuh. Kalau menurut kalian, kenapa sih perilaku kayak gini tuh masih terus ada? Kalau gue sih ya, itu tuh karena kurangnya edukasi digital sih. Banyak yang nggak paham soal etika komunikasi di dunia maya. Mereka pikir mungkin karena nggak ketemu langsung kali ya, Bener-bener. yang nggak ada konsekuensinya gitu. Padahal jejak digital kan itu nyata dan bisa berdampak panjang juga kan. Bener sih. Iya, bener banget nih ya. Selain itu, di media sosial tuh orang-orang bisa selalu berlindung di balik kata anonim kan. Ya kayak parah banget. Mereka nggak perlu tanggung jawab atas apa yang mereka ucapin. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah kita sendiri harus bangun kesadaran untuk lebih bijak. Jangan cuma asal share, komen, like atau apalah itu yang nggak jelas. Dan paling penting sih dimulai dari diri sendiri ya. Iya. Bener-bener. Ini nih bisa jadi pengingat nih buat kita semua. Apa yang kita share dan komen itu bukan cuma soal pendapat pribadi, tapi juga dampak sosialnya guys. Jadi sebelum kita post sesuatu atau komentar sesuatu, tolong banget dipikirkan terlebih dahulu ya semuanya. Ini tuh kira-kira bakal berdampak positif kah, negatif kah untuk ke semua orang atau malah sebaliknya. Betul banget Yasmin. Apalagi kalau kita ragu nih ya guys, mending jangan di-share dulu deh. Bener-bener. Apalagi kalau bertanya besar, takutnya nanti ada pihak-pihak yang dirugikan dari berita yang nggak jelas itu. Bener banget. Iya, Dia merugikan orang lain. Jadi buat kalian yang lagi dengerin, ayo kita harus lebih mulai peduli lagi guys dan bijak dalam berkomunikasi di media sosial nih. Karena apa yang kita lakuin di dunia maya itu sama aja cerminan diri kita guys. Oh, Tuh, cermin. Benar kan guys? Oke guys, nggak kerasa nih kita udah masuk ke segmen terakhir. Kalau dari kalian berdua, ada nggak sih tips buat jaga etika di media sosial? Kalau dari gue sih, ini gue punya tips basic banget sebenarnya, tapi penting buat kita tahu. Yang pertama itu yang jelas kita harus pakai bahasa yang sopan dan nggak provokatif.
Dua, jangan asal share info hoax. Berarti kan udah kita sebutin kayak beberapa kali, jangan asal share info hoax. Itu penting banget ya guys, karena hoax bisa bikin suasana jadi panas, rugi banyak pihak-pihak seperti yang tadi kita udah jelasin. Terus udah gitu ada banyak banget berita yang ternyata nggak bener, dan karena cepat banget kesebar di media sosial, dampaknya bisa jadi besar. Yang ketiga, hormati privasi orang lain. Jangan asal posting hal personal, apalagi bisa ngerugiin orang lain. Bener banget, Sya. Karena apa ya, pokoknya buat teman-teman itu jangan lupa cek faktanya juga sebelum share apapun kan. Benar-benar. Apalagi sekarang ini kan gampang banget tuh, ya, orang tuh cepet share sesuatu tanpa ngebaca sampai tuntas kan. Kalau pakai karya orang lain selalu cantumin sumber biar nggak dianggap plagiat juga. Terus ada juga bisa jadi masalah hukum juga kan. Benar. Nah, Udah mengarahnya udah ke hukum kalau kayak Iya. gitu. Nah, ada yang jurnal gue tahu itu tuh tentang of media ethics, disebutkan kalau penyebaran konten tanpa izin itu bisa merusak reputasi kita sebagai pembuat konten juga. Jadi buat teman-teman penting banget buat selalu menghargai hak cipta dan karya orang lain. Iya, setuju banget. Jadi kita nih nggak cuma sekedar berbicara ya, tapi Iya. juga bertanggung jawab sama apa yang kita sampaikan. Kalau nggak hati-hati, itu bisa jadi bumerang sih buat diri kita sendiri. Iya. Misalnya nih, kemarin tuh di Indonesia ada kasus ya. Ada yang kena masalah hukum gara-gara postingan itu yang dianggap berita palsu atau hoax ya. Kita kan nggak mau itu jadi kejadian sama kita sendiri kan. Betul, apalagi sekarang hukum di media sosial itu semakin ketat. Ada undang-undang ITE namanya, yang bisa menjerat siapapun. Mau dia orang biasa, mau dia public figure, ataupun pejabat, kita semua bisa terjerat selagi kita bikin masalah di internet. Itu kenapa penting banget untuk selalu hati-hati dan bijak dalam berkomunikasi di dunia maya, khususnya media sosial. Jadi intinya nih ya teman-teman, kita tuh harus jadi pengguna media sosial yang lebih bertanggung jawab lagi dan sadar akan dampak dari setiap apa yang kita share itu. Iya betul guys, jadi semoga nih ya tips yang dari narasumber kita kasih ini bisa ngebantu teman-teman semua biar berkomunikasi di media sosial itu tetap berjalan positif dan gak merugikan siapapun ya guys. Betul banget. Wah, ternyata obrolan kita hari ini tuh bener-bener insightful banget ya guys. Iya. Thank you banget nih buat Nia sama Natasha yang udah mau sharing ilmu dan pengalaman kalian. Itu sangat-sangat membantu teman-teman di luar sana sih. Senang juga soalnya bisa Iya. berbagi ilmu kepada Iya. Education banget ya Iya. di mana-mana. Betul, oke. Nah, kalau menurut penelitian nih dari Pew Research Center, pengguna media sosial yang bijak itu cenderung punya kualitas hubungan sosial yang lebih baik. Jadi, emang penting banget nih buat kita buat lebih hati-hati dan etis di dunia maya. Buat kalian semua nih yang lagi dengerin di rumah, yuk sama-sama kita bikin media sosial jadi tempat yang lebih positif dan sehat. Dengan langkah kecil dari setiap individu, kita bisa membuat perubahan yang besar, guys. Oke guys, gua rasa cukup buat podcast SPG kali ini. Gua Jasmine, sampai jumpa di episode SPG berikutnya. Bye. sama-sama. Ya, Aku ulang lagi. iya lah. Ya ampun. Itu gua ngasih kode. Iya. Ini kode buat mulai. Microsoft. Microsoft. Nah, sekarang kita bahas contoh nyatanya ya, deh. Nyatanya. Sekarang kita bahas contoh nyatanya ya, deh. Deh. Sih. Nggak fokus, ngopi dong. Gua. Figur-figur Cyber. cyber. Kenapa Natasha banyak banget itunya? Alhamdulillah, pinggangku sakit. Apa kayak Gue lagi sariawan sakit banget pakai tawa mulu dari tadi.